Ada seorang A'rabi, seorang Arab Badawi datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah kiamat itu tiba? Bilakah kehancuran itu tiba? Bilakah petaka itu akan menimpa kita ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Idza dhuyyatil amanatu." Petaka akan menimpa kita, musibah akan mendera kita, kiamat akan tiba. Idza dhuyyatil amanatu, apabila amanah telah disia-siakan. Orang itu bertanya lagi, wa kaifa idha'atuha, bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanah itu, bagaimana amanah tidak tertunaikan itu? Rasulullah mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengembannya, tunggulah kehancuran itu. Jadi banyak orang-orang yang tahu tidak amanah tapi berebut amanah itu. Yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka itu pengkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Wa yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka dengan mudah memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian. Oh, enggak disuruh sumpah, bersumpah. Enggak disuruh bersaksi, bersaksi. Apalagi kesaksian adalah syahadatuz zur, kesaksian bohong, kesaksian yang dibuat-buat. Ini diantara tanda-tanda keburukan zaman itu. Wa yamdharuna wa la yafun. Banyak manusia di zaman itu yang bernazar namun tidak mereka penuhi nazarnya. Banyak orang bernazar. Nazar itu janji kepada Allah. Nazar itu mewajibkan diri sesuatu Allah tidak wajibkan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah melarang kami untuk bernazar. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar. Rasulullah melarang kami untuk bernazar. Dari kalimat Ibnu Umar ini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa nazar itu hukumnya haram. Dari mana diambil kesimpulan hukum itu? Karena ada kaidah yang mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal sebuah larangan adalah haramnya yang dilarang itu. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu tidak haram tetapi makruh. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya larangan itu, maka kembali ke hukum asal, yaitu adalah haram. Pendapat yang kedua mengatakan an-nahyu di situ bukan lit tahrim, tetapi lil karahati, untuk menunjukkan kemakruhan saja. Jadi hanya dua, imma haram, imma makruh. Kenapa Rasulullah melarang orang untuk bernazar? Beliau mengatakan fa innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Itu bahasa Nabi. Nazar itu tidak akan membawa kebaikan apapun. Nazar untuk berpuasa, nazar untuk sholat tahajud, nazar untuk memberi sedekah, itu kan ingin melakukan al-qurbat, ibadah yang notabene mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan syarat, ya Allah saya akan berpuasa demikian-demikian kalau demikian-demikian. Masya Allah, Allah memberi kita rizki, nikmat tanpa syarat. Kenapa kita untuk berbuat sesuatu yang notabene bukan untuk Allah tapi untuk kita pakai syarat? Maka Rasulullah mengatakan wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, kata Nabi. Mau ngasih santunan anak yatim 50 orang,
bernadar kalau naik jabatannya, kan lagi dipromosikan itu naik jabatan. Dengan naik jabatan berarti tambahlah gaji. Nah, ternyata dipromosikan nggak lolos, ya nggak dibayar nazar itu, nggak jadi ngasih makanan anak yatim itu. Ini orang pelit yang begitu ini. Nah nanti kata Nabi, banyak orang yang bernadar namun tidak mereka penuhi nadarnya itu. Wa yadharu fihim as-simanu, dan akan nampak di zaman itu as-simanu. Apa itu as-simanu? Yang saya paham, as-simanu itu kata jamak dari as-saminu, yang berarti orang gemuk-gemuk. Orang gemuk itu menandakan kemakmuran atau penderitaan ini. Orang yang gemuk itu makannya enak atau makan gak enak? Kayaknya enak, duitnya banyak, pasti itu gemuk. Bapak kalau gemuk orang nggak percaya kalau bapak itu susah hidupnya. Walaupun terkadang gemuk itu bukan karena banyak makan, bukan karena duit banyak, karena faktor genetika itu ya. Iya. Kadang nggak gemuk badannya, gemuk rekeningnya ya enggak? Nggak gemuk badannya, gemuk gendut namanya rekeningnya. Rasulullah sebutkan. Artinya umat ini akan lebih banyak memburu kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu hanya kata kiasan saja. Wa fihim as-siman, akan banyak orang gemuk-gemuk di situ nanti. Artinya lebih mengorientasikan hidup kepada kesenangan dunia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan bentuk-bentuk keburukan di zaman itu juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isyarat yang lain tentang keburukan di zaman itu. Beliau mengatakan yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Di zaman itu dianggap benar perkataan seorang pembohong dan dianggap bohong perkataan orang yang benar. Itu bahasa Nabi ya. Yusaddaqu fiha al-kadhib, dipercaya ucapan si pembohong, wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, dan dianggap bohong orang yang jujur dalam ucapan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, diberikan kepercayaan pengkhianat-pengkhianat dan dianggap khianat orang-orang yang amin, yang bisa dipercaya. Jadi sudah terjadi penjungkir balikan, nilai-nilai tatanan kita sudah terjungkir balik. Maka ada satu doa yang doa ini sangat bagus. Cuman setelah saya cari, saya periksa dalam hadis-hadis itu nggak ketemu. Berarti ini doa bukan doa ma'thur, bukan doa ma'thurat, bukan doa yang dinukil dari hadis ataupun ayat. Tapi secara makna bagus. Antum pasti hafal doa ini. Apa doa itu bunyinya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu. Sudah saya periksa dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, enggak kita temukan bunyi hadis seperti itu. Tapi secara makna tidak masalah, tidak ada yang salah sama sekali. Dan doa itu intinya kan hanya dua. Jalbun naf'i, yang pertama, yang kedua daf'ud dzurri. Kandungan doa itu dua. Pertama, jalbun naf'i, mengharap kepada Allah diperolehnya satu kemanfaatan atau kebaikan. Yang kedua, wadaf'ud dzurri, minta kepada Allah dihilangkan dari kita apa? Keburukan-keburukan. Apapun bunyi dan redaksi kalimat dalam doa itu, pasti kita minta kebaikan untuk kita dapatkan,
minta keburukan supaya dihilangkan dari kita. Itulah doa. Selama maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak masalah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkanlah di mata kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Mengisyaratkan mungkin kebenaran di mata sebagai manusia justru itu adalah kebatilan. Mata kita dikecoh oleh iblis, oleh syaitan, ditalbis, yang benar kelihatan salah. Itu bahaya. Minta kepada Allah ditampakkan di mata kita, dalam kesadaran kita, yang hak itu memang hak adanya dan diberikan Allah kemampuan untuk mengikutinya. Jangan hanya sekedar tahu itu benar dan sudah. Kebenaran kita tahu, ikuti kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ay yuttaba'. Kebenaran itulah yang berhak untuk diikuti. Siapapun yang ada padanya kebenaran, kita berhak mengikuti kebenaran itu, bukan karena orangnya. Minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batina batilan. Dan perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang batil itu batil. Karena mungkin di sebagian mata manusia yang batil itu kelihatan hak, yang ma'ruf kelihatan mungkar, yang mungkar kelihatan ma'ruf. Maka kita minta kepada Allah, wa arinal batila batilan, dan tampakkan kepada kami ya Allah sesuatu yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami ya Allah kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu, dan jangan kau campur adukkan di mata kami antara yang hak dan yang batil itu sehingga kami sesat. Doa itu sangat bagus. Ikhwani fillah, inilah zaman yang Rasulullah SAW sebutkan. Ada di antara jamaah bertanya, Ustaz, itu hadis Anas bin Malik. Menurut saya pernah membaca riwayat bahwa hadis itu bertentang hadis yang ini. Saya tanya, hadis yang mana? Hadis di mana Rasulullah mengisyaratkan bahwa di akhir zaman nanti justru umat manusia mencapai kemakmuran yang luar biasa. Ya enggak? Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan ada orang itu membawa hartanya, emas, perak, apapun yang dia punya, mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Dia mau sedekah dengan hartanya itu, namun tidak seorang pun mau menerimanya. Saya bilang, kalau membaca hadis yang jangan kemudian disimpulkan seperti itu. Yang mengatakan hadis ini Nabi, yang hadis ini juga Nabi. Nggak ada ta'arud, nggak ada pertentangan. Kalau ada kelihatan sepintas pertentangan, maka carilah korina, kaitan-kaitannya, korelasi hadis ini apa ini apa. Jangan langsung ambil kesimpulan. Orang itu, penanya itu berasumsi bahwa yang namanya baik itu adalah bila kita punya harta yang banyak, itu baik. Kalau tidak punya harta itu buruk. Rasulullah katakan tidak akan datang satu zaman melainkan pasti lebih buruk dari sebelumnya. Berarti semakin miskin. Itu kan persepsi Anda gitu. Andai kebaikan itu dengan harta, keburukan itu berupa kemiskinan. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang miskin di zaman Nabi itu. Ketika Rasulullah mengatakan khairukum qarni, itu tidak berarti sahabat kaya-kaya semua. Karena menurut orang itu baik itu kalau kaya. Ya enggak? Sahabat ada yang miskin loh. Tidak mungkin kalau kebaikan itu dengan harta adanya. Rasulullah tidak mungkin mengatakan kepada sahabat-sahabat yang miskin di zaman itu. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakir aku takutkan atas kalian. Wa inna akhsha alaikum an tubsatad dunya, tetapi sesungguhnya aku khawatir karena sekalian adalah
apabila Allah telah membentangkan dan melapangkan dunia seluas-luasnya untuk kalian. Itu yang aku takutkan. Kalau Allah membuka pintu-pintu rizki untuk kalian seluas-luasnya, itu yang aku takutkan, kata Nabi. Karena Rasulullah kenal watak umat ini. Rasulullah mengatakan, fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu pasti akan berebut harta itu sebagaimana dahulu orang berebut harta itu. Justru harta menjadi fitnah. Dan andai kefakiran, kemiskinan merupakan keburukan, kekayaan merupakan kebaikan, tidak mungkin Rasulullah dalam doa mengucapkan Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Tidak mungkin Rasulullah katakan itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti dengan orang miskin. Tidak mungkin Rasulullah berdoa seperti itu kalau miskin itu buruk. Bahkan justru Rasulullah mengatakan kefakiran itu sungguh baik bagi umatku, namun mereka benci. Apa baiknya dari orang miskin? Anda pasti katakan tidak ada baik-baiknya, tidak? Tidak ada baik-baiknya. Baik, kata Nabi. Ustaz, gimana saya terlanjur kaya ini? Ya untuk syukuri supaya baik jadinya. Orang yang kaya syukur baik, yang miskin sabar baik, Pak. Ya, nah? Di antara kebaikan kefakiran itu, kata Nabi, walaupun itu dibenci umatku, fa innahu aisaru lahu hisaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya kefakiran itu akan meringankan hisab orang itu nanti di hari kiamat. Orang miskin, orang fakir hidupnya susah di dunia ini, tapi berdiri di saf yang sama dengan orang kaya. Yang kaya jangan cemburu, Pak. 500 tahun lebih dahulu yang miskin masuk surga. Antum yang kaya masih berdiri di mahsyar. Itu hadis. 500 tahun. Yang kaya-kaya berdiri nunggu dihisab satu-satu. Di antara pertanyaannya adalah min aina iktasaba wa fima anfaq. Dari mana kau dapatkan hartamu yang ini dan untuk apa kau pergunakan? Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi, orang-orang miskin itu langsung, Pak, jalan ke surga, mendekati pintu surga. Malaikat mengatakan, wara'akum, mundur. Langsung ke surga, mundur, kalian belum dihisab. Apa mereka menjawab? Alama nuhasabu, atas apa kami mau dihisab? Kami dulu tidak punya apa-apa. Enak kan? Antum kebanyakan punya nanti repot urusannya. Jangan antum bilang, anak terlanjur kaya tak? Anak antum dari dulu cita-cita jadi orang kaya kok. Ya. Jadi yang miskin tapi beriman nanti lebih dahulu, Pak, nyampe di surga. 500 tahun. Ya begitulah adanya. Kita nggak usah saling cemburu dan curiga gitu. Berdiri saf yang sama, sholat subuh berjamaah, yang satu sabar dalam ketidaknyamanan hidup, ya, dalam kemiskinan dia sabar, tapi sholat ibadah terus. Yang satu kaya, nanti dulunya miskin. Itu fakta. Nggak percaya nanti boleh dibuktikan. Oh, sampai udah nyampe dulu. Aduh, banget. Wah, saya udah 500 tahun di sini, Bang. Iya. Yang kaya nanti belakangan. Jadi tidak ada tanarud, nggak ada pertentangan kalau kita mau mencari korinanya. Apa sih konotasi Rasulullah mengatakan buruk itu? Apa sih konotasi Rasulullah mengatakan baik? Bahkan Rasulullah mengatakan seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup di saat kiamat tiba. Kenapa disebut buruk? Apa itu identik buruk rupanya, buruk wajah? Enggak. Justru semakin zaman semakin kesini itu semakin ganteng-ganteng, cantik-cantik, penampilan semakin modis, ya kan? Iya, bukan buruk rupanya. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang panjang itu Rasulullah mengatakan, "Tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski." Allah Subhanahu wa taala kemudian
mengirim atau mengembuskan angin karihin miski yang sangat harum. Angin itu harum baunya, seharum minyak misik. Massuha massul harir, dan angin itu begitu lembut, sentuhan itu lembut, selembut sutra, kata Nabi. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu. Angin itu tidak membiarkan seseorang pun, satu jiwa pun yang di hatinya ada iman meskipun hanya sebesar biji sawi, kecuali dimatikan Allah orang itu dengan imannya itu, dengan angin tadi. Diwafat oleh Allah. Itu angin rahmat, bukan angin azab. Karena kaum Ad dulu juga dimusnahkan Allah dengan angin. Wa amma Thamudu fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sur'a. Adapun kaum Ad, kata Allah, fa'uliku, mereka telah dimusnahkan, birihin, dengan angin, sarsarin 'atiyah, yang sangat kencang berhembus, bertiup, dan sangat-sangat dingin. Sakharaha 'alaihim, ya, dihembuskan di tubuh angin itu ke tempat mereka itu, sab'a layal, selama 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Khusuma, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan khusuma artinya mutawaliyah, terus menerus. Bayangkan badai hanya kisaran waktu setengah jam sudah hancur dulu lantak. Ini angin azab ini ditiupkan Allah ke perkampungan pemukiman kaum Tsamud selama 8 hari 7 malam berturut-turut. Fataral qauma sur'a, maka semua manusia bergelimpangan seolah mereka itu adalah batang-batang korma yang telah lapuk diterpa angin kencang, rubuh. Itu angin azab. Ada angin di akhir zaman nanti, angin yang lembut selembut sutra, yang wangi sewangi minyak misik, tidak menyisakan seorang pun yang masih ada iman di hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi pun, illa qabadathu, melainkan diwafatkan Allah dengan cara itu. Thumma yabqa syirarun nas, kemudian yang tersisa adalah manusia yang buruk-buruk. Nah, apa konotasi buruk di situ? Bukan buruk rupa, bukan buruk wajah. Mereka itu orang yang ngerti penampilan, mengutamakan penampilan, ya enggak? Dulu aja kita potong rambut biasa saja. Sekarang ada batik, ya nak, rambut bisa dibatik lah. Nah, bisa diukir. Itu kan bagus, itu seni itu. Jadi jangan dipahami kata syirornya manusia buruk-buruk, jelek, hitam, pesek, pendek. Enggak begitu. Mungkin aja ganteng-ganteng, bagus-bagus, cantik-cantik, tapi mereka buruk perlakuan dan perilaku mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihim taqumu sa'atu, kepada mereka lah datang hari kiamat. Jadi saya katakan tidak ada ta'arud sesungguhnya. Hanya kita yang kurang, ya, tepat dalam memahami hadis itu. Ikhwani fillah, ketika zaman telah berubah, generasi demi generasi pun semakin buruk adanya. Bagaimana sikap seorang mukmin? Bagaimana sikap seorang muslim yang sebaiknya di zaman yang buruk itu? Bahkan di zaman yang penuh dengan fitnah itu, ada seorang muslim ketika melintasi kuburan saudaranya yang sudah wafat, sudah meninggal, dia mengatakan, ya laitani makanahu, alangkah baiknya andai aku yang menempati tempat itu. Saking buruknya zaman itu penuh dengan fitnah. Kalau sekarang, ya belum kali raya. Anda kalau melihat kuburan gitu, aduh, coba kalau saya di situ. Kenapa bang? Saya banyak utang, nggak bisa bayar. Lain lagi alasannya, enggak? Lain lagi alasannya. Bukan karena banyaknya fitnah, ya karena banyak utang. Coba kalau saya mati seperti dia, pasti yang ngubur-ngubur saya itu nggak bisa ngejar lagi gitu ini. Ikhwani fillah, hanya ada satu pilihan di antara dua pilihan di zaman yang penuh dengan fitnah itu. Zaman yang penuh dengan keburukan-keburukannya, satu pilihan.
Pilihan pertama disebut dengan al-uzlah. Dan dulu para ulama yang mengambil jalan zuhud dalam kehidupan mereka menempuh uzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan diri, menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Nggak tertarik dengan apapun yang orang bicarakan. Musim ikan, ribut rame, nggak tertarik. Musim cincin, nggak tertarik. Enak, itu pakai batu-batu, nggak tertarik. Apalagi musim, nggak tertarik. Itu uzlah namanya, mengasingkan diri dari hiruk pikuk kehidupan manusia yang kemungkaran lebih banyak daripada apa? Yang hak, yang ma'ruf sangat jarang ditemukan. Dan di antara ulama yang berpendapat ini memilih uzlah adalah lebih utama di zaman yang sudah banyak kemungkaran-kemungkaran. Di antaranya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, guru dari Imam Asy-Syafi'i di antaranya. Ibrahim bin Adham, Dawud At-Ta'i, Al-Fudail bin Iyad dan yang lain memilih uzlah. Ya, memilih uzlah baik bersifat jasadi ataupun ruhi. Jadi kalau jasad berarti betul-betul mengasingkan diri, Pak. Nggak mau tinggal di keramaian kota semacam kita ini. Ya, mengasingkan diri. Atau secara maknawi kita tetap tinggal di kota, tapi hati kita redam gitu. Itu juga namanya uzlah. Pendapat yang kedua memilih sikap yaitu al-mukhalatah. Apa itu mukhalatah? Tetap bercampur berbaur dengan manusia, dengan tetap hati-hati dan waspada, bisa memilih dan memilah yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Sikap ini disebut dengan al-mukhalatah. Di antara para ulama yang memilih jalan ini adalah di kalangan para tabi'in ada Sa'id ibn Musayyab, Syuraih As-Sa'bi, termasuk Al-Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala memilih jalan mukhalatah. Tidak apa-apa, kita tetap bergaul dengan manusia yang manapun, tapi tetap harus hati-hati dan bersahabat. Imam Asy-Syafi'i setelah mencermati dalil-dalil dikemukakan masing-masing pendapat tadi, imma uzlah ataupun mukhalatah, Imam Syafi'i mengatakan al-inqibadu 'anil nasi majlabatun lil adawah. Mengasingkan diri sepenuhnya dari pergaulan manusia, tidak pernah kenal manusia, tidak pernah dikenal manusia, tidak pernah berbaur dengan siapapun. Kata Imam Syafi'i, itu justru menjadi pemicu kebencian dan permusuhan. Wal inbisatu ilaihim maksabatun lisu. Namun lebur hanyut bergaul dengan siapapun, kan ada orang tuh senang gaul, Pak. Gak ada waktu yang suka pasti dengan teman-temannya, dihabiskan waktunya. Bahkan untuk istri anak pun berkurang hak mereka ini. Imam Syafi'i mengatakan wal imbisatu ilaihim, melebur membaur dengan mereka sepenuhnya, maksabatun lisu, itu juga menjadi pemicu keburukan-keburukan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili, setiap orang itu sikap beragamanya ditentukan oleh teman bergaulnya. Falyantur ahadukum man yukhalilu, hendaklah setiap kali perhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan berteman. Siapa dia yang berteman dengannya? Maka Imam Syafi'i mengatakan kun bainal basti wal qabdi, maka jadilah engkau orang pertengahan. Ya, kadang bergaul, kadang juga tidak. Enggak asal orang kumpul kita nimbrung gitu, enggak. Ya, mengasingkan diri pun tidak, sepenuhnya berbaur juga tidak. Bisa memilih dan memilah. Di antara dalil yang dikemukakan ulama yang memilih uzlah, mengasingkan diri, banyak hadis yang mendukung itu.
Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah berkata, banyak manusia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Banyak orang datang menemui Nabi menanyakan kebaikan-kebaikan. Ibarat seorang musafir itu, Pak, sahabat itu banyak seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh, letih, lelah, haus, dahaga, mendapati mata air yang bening, bersih, jernih. Mereka angkut itu air, mereka minum sepuas-puasnya untuk menghapus dahaga mereka. Itulah sahabat. Sehingga mereka banyak bertanya tentang kebaikan, berburu kebaikan, berlomba untuk meraih kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri, sedangkan saya, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, saya khawatir kalau saya tidak tahu keburukan, saya tidak selamat dari keburukan itu. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasulullah, dahulu kami hidup di zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan keburukan-keburukan. Dan beberapa ayat Al-Quran menggambarkan keburukan orang jahiliyah itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha." Apabila diberitahukan berita gembira kepada seseorang di antara mereka tentang kelahiran anaknya, yaitu perempuan, anak perempuan lahir, disampaikan berita kelahiran anak perempuan itu kepada bapaknya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka merah, marah, murka orang itu akan kelahiran anaknya yang perempuan tadi. Itu berita buruk bagi mereka. Min su'i ma busyira bi. Mereka marah, murka karena buruknya berita yang sampai kepada itu kelahiran anak perempuan itu. Ayumsikuhu ala hunin, apakah anak perempuannya itu akan dipertahankan hidup namun menanggung beban aib yang tidak tertahankan? Am yadussuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup anak itu? Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Itu diantara fenomena jahiliyah. Belum lagi mabuk-mabukan, belum lagi membunuh, berzina. Masya Allah, banyak ayat menggambarkan keburukan zaman jahiliyah itu. Maka Hudzaifah menyatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dahulu hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan-keburukan. Faja'alallahu bihadzal khair. Allah kemudian datangkan untuk kami kebaikan, ya Rasul, yaitu Islam. Allah datangkan untuk kami kebaikan. Ada kegelisahan yang menggelayut di hati Hudzaifah. Ada kecemasan yang menghantui pikiran Hudzaifah ibn al-Yaman. Diungkapkan itu kepada Nabi. Wa hal min ba'di hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini, ya Rasulullah, akan datang kembali keburukan? Ada kekhawatiran yang baik ini akan hilang, datang keburukan lagi. Apa akan datang keburukan lagi, ya Rasulullah, setelah kebaikan yang kita rasakan ini? Rasulullah mengatakan, na'am, iya, akan datang lagi keburukan. Wa hal min ba'di hadza syarri min khair, apakah setelah keburukan itu nanti datang kembali kebaikan, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, na'am, iya, akan datang lagi kebaikan. Wa fihi dakhulun, namun kebaikan yang kedua kalinya datang itu sudah tertutupi, terselimuti dengan kabut yang sangat pekat. Jadi tidak cerah, bening seperti yang pertama. Ya macam kita kalau kita berkendara di wilayah berkabut itu menghalangi pandangan kita, cara pandang kita terbatas. Datang kebaikan kedua kalinya, cuman sudah remang-remang, tidak jelas, karena ditutupi dengan kabut yang pekat tadi.
Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu, kabut apakah yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru, yaitu akan munculnya kaum yang memberikan petunjuk kepada manusia bukan dengan petunjukku. Akan muncul suatu kaum yang menyuruh manusia bukan kepada apa yang aku suruh manusia kepadanya. Coba lihat di zaman kita ini, apa semua kita yang berdakwah persis mendakwakan apa yang didakwakan oleh Rasulullah? Macam-macam. Sekarang muncul aliran-aliran bermacam-macam. Ada aliran yang dulu dinyatakan sesat, sekarang bermetamorfosa, muncul lagi dengan nama lain dan meneluskan banyak korban. Ya? Apa mereka mengajak manusia kepada apa yang Rasul ajak? Tidak. Maka fenomena semacam itu, Pak, masih lakunya dagangan aliran-aliran yang menyimpang semacam itu, mengisyaratkan bahwa kebanyakan umat ini belum sepenuhnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn. Saya telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua warisan yang sangat mulia. Lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Tidak kalian akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat kalian selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian masih berpegang kuat kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Semakin umat ini melepaskan Al-Quran dan sunnah dari kehidupannya, semakin dia terjerembab dalam kesesatan-kesesatan. Waliyadzubillah. Maka benar Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak akan bisa membuat baik umat ini yang sudah terlanjur terpuruk, terjerembab dalam fitnah demi fitnah itu, kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pendahulunya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Orang jahiliyah saja diasah dengan Al-Quran, dididik dengan Al-Quran, mereka menjadi orang yang baik. Kita tidak akan kembali mencapai kejayaan dan kemuliaan sebagai generasi pendahulu kita kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan mengkaji, memahami dengan benar. Jangan menjadi Al-Quran sebagai alat propaganda, alat untuk pembenaran mazhab-mazhab tertentu, kelompok-kelompok tertentu, pemikiran. Jangan. Ikhwani fillah. Hudzaifah kemudian bertanya lagi, wa hal min ba'di hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang sudah terselimuti kabut yang pekat tadi akan datang keburukan lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, na'am, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ya, akan datang keburukan lagi. Di situ terdapat du'atun ila abwabi jahannam, yaitu penyeru-penyeru, juru dakwah yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Maka Syekh Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid Syarh Kitab Tauhid menyatakan, dai itu, juru dakwah itu ada dua. Da'in ilallah, yang kedua da'in ila ghairillah. Seorang dai yang mengajak manusia mengenal Allah, memahami syariat Allah dan mengamalkan ajaran Allah. Yang satu lagi, dai yang bukan mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada selain Allah, kepada kelompoknya, kepada pribadi dai itu sendiri, untuk dikagumi, bangga dengan memiliki sekian banyak pengikut. Itu bukan dai kepada Allah. Dan Rasulullah sudah katakan akan muncul dai-dai semacam itu, mengajak manusia kepada neraka jahanam, mengajak manusia berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka Rasulullah menyatakan, man ajabahum ilaiha, siapa yang memenuhi seruan mereka itu, maka ia akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Semakin Hudzaifah penasaran dibuat
pernyataan Nabi. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkan sifat-sifat mereka itu kepada kami ya Rasulullah, supaya bisa mengenali siapa sih dai-dai seperti itu. Rasulullah menjelaskan, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu adalah orang-orang yang kulitnya sewarna dengan kulit kita, warnanya sama dengan kulit kita, kata Nabi. Wa yatakallamu bi alsinatina, dan mereka pun berbicara dengan bahasa kita. Nah, kalimat ini tentu multitafsir, kata yang bersayap yang bisa diinterpretasikan dengan banyak tafsir. Bagaimana tidak Rasulullah hanya mengatakan mereka itu orang-orang yang kulitnya sama warnanya dengan kulit kita, mereka berbicara sama dengan bahasa kita. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari yang merupakan kitab syarah dari hadis Imam Bukhari ini, beliau mengatakan hum al-Arab, yang dimaksud Nabi itu ya orang Arab, dan itu tidak salah juga. Kulit kita itu tidak sama dengan kulit Nabi, Pak. Apalagi hidung kita, ya enggak? Walaupun kita pintar bahasa Arab, lebih banyak kita ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Hatta yang disebut Abi. Abi mau kemana? Harus kan, ya Abi ila aina, antara begitu. Abi bari tempundi, pakai bahasa Jawa. Ya. Udah terlanjur disebut Abi, nggak ngerti bahasa Arab, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, sama saja. Udah disebut Abi, disebut Papi, Dedi, ya, Pae, nggak apa-apa, itu sama saja, nggak ngaruh. Jadi antum jangan mengklaim kalau saya disebut Abi, oh calon surga. Oh di neraka itu juga banyak abah, ya, banyak di neraka itu abah, itu banyak. Ini nggak ngaruh lah. Ya. Kalau kita ngaji, gua nanti Abi, nggak apa-apa. Ya, yang ngomong nggak apa-apa itu. Kalau tetap sebutan lama juga ada masalah. Ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud Nabi tadi adalah orang-orang yang mengaku Islam, tetapi sesungguhnya perbuatan mereka itu yukhalifuhu, menyelisih Islam. Dan ini lebih umum, berarti bukan hanya orang Arab kalau begitu, orang Indonesia pun banyak kalau begitu. Kalau berdasarkan definisi yang kedua ini, mendakwakan soal dakwah Islam padahal justru itu bertentangan dengan Islam. Dan masih banyak pendapat-pendapat para ulama tentang kalimat yang diucapkan Nabi ini. Hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Mereka itu orang yang kulitnya sewarna dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Hudzaifah kemudian mengatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalika ya Rasulullah." Sekiranya zaman yang penuh keburukan itu telah kami dapatkan ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untuk kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah jika zaman itu betul-betul kami dapatkan? Hebatnya Hudzaifah, seolah ia mewakili generasi yang datang meminta masuk kita. Karena Hudzaifah wafat di zaman yang mulia itu. Hudzaifah wafat di zaman yang Rasulullah sebut khairukum qarni itu, udah wafat. Tapi Hudzaifah mempunyai akal yang sempurna, cerdas. Dia tahu akan ada generasi setelah generasi mulia itu. Dengan bahasa indah Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik." Apa yang kau perintahkan aku ya Rasulullah jika aku temui zaman yang buruk itu? Rasulullah menyatakan, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaklah engkau beriltizam, berketetapan hati, mantap keyakinanmu untuk berkumpul dengan jama'atul muslimin. Yang dimaksud jama'atul muslimin ini kan dua kata, jama'atul al-muslimun, digabung menjadi jama'atul muslimin. Yang dimaksud jamaah itu siapa? Ini orang kan suka mencatut-catut, suka mengklaim gitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka." Jamaah yang dimaksud adalah apabila engkau berdiri di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah, sikap, perilaku, perbuatan, tutur katamu sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, itulah jamaah. Walaupun kau seorang diri.
Nah, ini bukan mengisyaratkan kelompok tertentu gitu. Anda mengatakan, Ustaz kalau begitu jangan silakan. Kita jangan suka mentakwil-takwilkan. Sesuatu yang disebut umum, ya sudah. Itu domain ulama untuk menjelaskan. Kita kan suka menyimpulkan. Banyak orang itu senang nyimpulin. Padahal belum tentu dia paham. Bayangkan menyimpulkan sesuatu yang nggak ngerti. Salah kesimpulannya. Tidak bisa kita satu hadis kemudian kita ambil satu kesimpulan. Dicari hadis yang berkaitan dengan itu. Talzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Berketetapan hatilah engkau bersama jama'at al-muslimin dan cintailah pemimpin mereka. Fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Ya Rasulullah, kalau di zaman itu ternyata tidak ada lagi jamaah, tidak ada lagi orang yang benar-benar tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ukuran dari setiap amal-amal mereka. Ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan satu di antara 6 sifat Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Nah, ini meski kita juga tahu loh. Kita yang mengklaim mazhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah itu harus tahu apa sih sifat-sifat kita. Ya, ada 6. Salah satu dari 6 sifat itu adalah Ahlus-Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menimbang atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai mizan. Mizan itu timbangan. Ahlus-Sunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai mizan, timbangan. Ditimbang dengan Al-Quran Sunnah itu semua perkataan manusia, semua perbuatan manusia, semua keyakinan manusia, kainan mangkana, siapapun manusianya itu ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata cocok sesuai Al-Quran itu maka itu dengan benar. Namun bila amal perbuatan itu menyelisihi Al-Quran Sunnah, maka disebut batil. Siapapun orangnya. Dan Al-Quran itu dijadikan sebagai standar dan ukuran. Hudzaifah mengatakan, kalau tidak ada untuk mereka yang di zaman itu ya Rasulullah jama'atun wala imamun, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Fa'tazil ini kata perintah, al-amru bil uzlah, perintah untuk menyisihkan diri. Fa'tazil tilkal firqa, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Kalau tidak lagi mereka iltizam di atas Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan semuanya mereka itu. Walau anta 'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Meskipun akibatnya engkau hanya bisa mengunyah, menggigit atau memakan akar-akar pohon saja sampai kematian menjemputmu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Ini hadis jelas mengisyaratkan di zaman yang penuh dengan fitnah itu, keburukan, tidak ada lagi orang yang mengajak Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan akan datang suatu zaman nanti, kata Abdullah bin Abbas, seorang muslim mengajak saudaranya yang muslim untuk mengikuti sunnah, mempelajari sunnah. Halummu ila sunnah, ayo kita belajar sunnah, ayo kita kenal sunnah, ayo kita amalkan sunnah. Apa saudaranya itu mengatakan? Wa mas sunnatu, apaan itu sunnah? Jadi umat ini nanti dijangkiti penyakit yang namanya gharabatul Islam, keterasingan ia dari Islam, mengaku Islam tapi aneh ia dan asing dengan Islamnya. Nggak tahu Islam kecuali sholat 5 waktu, itu pun keteter sholatnya, puasa, ya, nanti ada sedekah zakat, itu aja Islam. Nggak tahu Islam itu mengatur semua sisi kehidupan kita. Ikhwani fillah, sampai di poin ini apa yang kita antarkan masih banyak penjelasan disebutkan al-muallif rahimahullah ta'ala, termasuk faidah, keuntungan apa sih yang kita dapatkan kalau kita mengambil sikap uslah, apa kerugiannya. Jadi ada keuntungan, kemanfaatan, ada kerugian. Begitu sebaliknya, kalau kita mengambil sikap mukhalatah, berbaur, memang ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kalau nanti bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ikhwani fillah, kita cukupkan sampai di poin ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di ujung kajian kita ini mungkin ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Islam itu berimbang, tawazun. Hadis itu memang sepintas membuat kita takut jadi orang kaya. Padahal hadis yang lain justru mengisyaratkan orang kaya lebih utama. Contoh, Rasulullah mengatakan salahu ummati bil ilmi wal mali. Kemaslahatan umat itu apabila didukung dengan harta dan ilmu. Umat ini akan berjaya kalau punya harta, punya ilmu. Maka ada perbincangan Pak di antara para ulama tentang mana yang lebih utama. Ghaniyun syakir, fakirun sabir. Mana lebih baik? Jadi orang kaya namun bersyukur, atau miskin fakir tapi sabar? Kalau antum sudah terlanjur kaya dan Allah takdir kaya, tinggal berupaya menjadi orang yang bersyukur. Baik. Kalau Allah takdir kita miskin, bisa mendapat kebaikan dengan cara bersabar. Dan itu bukan pilihan. Nah, dan andai orang kaya itu nggak ada baik-baiknya, lantas siapa akan menjalankan firman Allah wa atuz zakat wa anfiqu? Siapa? Nggak ada. Bahkan ada satu hadis, antum yang kaya boleh bergembira dengan hadis ini kan? Orang-orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba al-duthur bil ujur. Enak ya orang kaya bisa memperoleh banyak pahala, banyak kebaikan. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Ya nah. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Bedanya adalah ya Rasulullah, walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha. Mereka punya kelebihan harta dari kebutuhan mereka, masih lebih yang dengannya mereka bisa bersedekah. Kami tidak punya ya Rasulullah. Jangankan sedekah, memenuhi kebutuhan kami susah. Apa Rasulullah mengatakan? Mau tidak kamu ajarkan, aku ajarkan sesuatu yang bila itu kamu lakukan, kalian lakukan, kalian mendahului orang kaya itu dalam kebaikan. Mau ya Rasulullah? Habis sholat, kalian baca tasbih ya 33 kali. Oh gampang, ya gampang Pak. Baca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, gampang, mudah. Kemudian takbir 33 kali. Allahu Akbar. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah. Oh, kamu nanti akan mendahului orang kaya dalam kebaikan. Senang Pak orang miskin itu. Ya, gak lama kemudian datang lagi, ya Rasulullah, ternyata saudara kita yang kaya juga melakukan hal yang sama. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, apa boleh buat, memang Allah berikan karunia kepada Allah kehendaki. Ini hadis menunjukkan yang kaya lebih utama. Jadi jangan, ya masing-masing kayak begini loh Pak. Ada tamu, ada tuan rumah. Masing-masing ada adabnya. Kepada tuan rumah hendaknya memuliakan tamu. Falyukrim dhaifahu, suruh duduk, kasih minuman, ya, yang ramah lewat. Itu bagi tuan rumah. Bagi tamu jangan menyusahkan tuan rumah. Jadi kedua-duanya itu dididik oleh Islam Pak. Orang yang kaya harus infak sedekah. Loh, yang miskin juga jangan minta-minta. Jangan nanti salah dibalik. Ya, bapak kaya nggak mau ngasih saya orang miskin Pak. Nanti harta bapak itu jadi setrika loh Pak di akhirat. Nanti bapak disetrika pakai harta bapak. Jangan nakut-nakuti. Orang miskin juga harus takut. Yang minta-minta tidak dengan sesuatu yang benar, dibenarkan syariat, nanti data nggak ada dagingnya dua jangan. Jadi kedua-duanya ada nasihat. Jadi bukan sepihak. Kepada suami bagaimana nasihat Rasulullah, istri pun ada, ya.
Istri wajib berbakti sama suami, bahkan kata Nabi, suami itu surgamu. Suami itu surgamu atau nerakamu. Itu kepada perempuan Rasulullah katakan. Kepada suami Rasulullah Allah katakan apa? Fa in ata'nakum, kalau istrimu sudah mentaatimu, fala tabghu 'alaina sabila. Kamu jangan mencari cara untuk menyusahkan dia. Jadi kedua-duanya dididik oleh Allah. Jadi insya Allah enggak lah, kita tetap semangat ya Pak mencari nafkah, karena dengan itu kita bisa menolong kehidupan kita. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mana lebih utama, ghaniyun syakir am fakirun sabir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, in kanu fit taqwa sawa fa fil fadli sawa. Kalau mereka yang miskin yang kaya itu sama dalam ketakwaan, maka dalam keutamaan pun sama. Artinya keutamaan itu tidak ditentukan berdasarkan kaya atau miskin. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, urusan kalau nanti ternyata masuk duluan lebih miskin itu realita Pak ya. Itu konsekuensi ya enggak? Bapak punya banyak kan ditanya satu-satu. Ini punya sedikit, ya sedikit pertanyaannya, ya enggak? Ya kan ke saya udah kaya gimana Ustaz? Itu Allah takdir anak kaya, ya enggak apa-apa. Nanti tinggal ikut aja prosesnya kan? Ya enggak? Kalau nyarinya benar, carinya benar kan enggak ada apa-apa walaupun agak lama ya enggak? Enggak apa-apa. Bapak kaya pajaknya gede, ya memang konsekuensinya Pak. Yang punya harta sedikit pajaknya kecil, bahkan nggak bayar pajak, itu konsekuensinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ikhwan, mudah-mudahan diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.